Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bang Kang. Hari ini Bang Kang akan berbagi alur cerita film dari Rose Island yang keluar di tahun 2021. Film ini diangkat dari kisah nyata ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe. Nah, kita mulai saja alur cerita filmnya. Check it out. Film ini bercerita tentang Giorgio Rose, seorang insinyur unik dan nyentrik yang tidak suka diatur oleh berbagai aturan dan hanya ingin membuat peraturannya sendiri. Karena itu ia memutuskan ingin membangun negara sendiri. Malam itu, Giorgio sedang merayakan kelulusannya dari Institut Teknik dan menjadikannya seorang insinyur, dan tak sengaja bertemu dengan mantannya yang telah dipacarinya selama 5 tahun. Lalu ketika pacarnya ingin pulang, Giorgio memutuskan ingin mengantarnya pulang, dan dengan mobil yang dia gunakan sebagai tesis sidang tekniknya. Tapi karena ini adalah mobil rakitan, tentu saja tidak ada surat-surat apapun, dan bahkan Giorgio tidak memiliki SIM, yang akhirnya mereka ditahan oleh polisi dan membawa Giorgio ke kantor polisi untuk ditahan. Esoknya ayahnya pun mengeluarkannya sebagai jaminan. Giorgio pun langsung pergi ke universitas tempat mantan pacarnya itu mengajar karena ingin meminta maaf kepadanya. Namun di sana mantannya tersebut justru semakin marah karena tindakan Giorgio yang seenak hati. 3 bulan berlalu sejak pertengkaran Giorgio dan mantan pacarnya. Sekarang Giorgio bekerja sebagai insinyur teknisi mesin MotoGP. Nah, ketika sedang memberikan pesan kepada pembalapnya, ia tak sengaja melihat sebuah poster iklan sponsor MotoGP yang menunjukkan anjungan pengeboran minyak. Datanglah ide brilian dari Giorgio untuk membangun anjungannya sendiri, dan di sana ia ingin membangun negaranya. Ia pun menceritakan idenya tersebut kepada temannya Maurizio. Mereka pun pergi untuk memeriksa bagaimana membangun pipa besi di dasar laut. Nah, tentu saja mereka buntu karena tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membawa pipa besi ke tengah laut. Nah, ketika melihat kapal terapung, muncullah ide dari Giorgio untuk membawa pipa besi yang ingin dijadikan sebagai penahan anjungannya dengan mengapungkannya. Lalu Maurizio pun turun ke laut dan mencoba pada salah satu pipa yang mereka bawa. Ternyata berhasil. Nah, jadilah anjungan mereka seperti yang terlihat di gambar. Masalah pertama pun muncul ketika polisi laut Italia mengira tower yang digunakan oleh Giorgio untuk mengebor air minum sebagai tower radio untuk menyadap radio polisi kelautan Italia. Namun, Giorgio pun berhasil menghindar. Di malam hari, ketika Giorgio memutuskan untuk menginap di anjungan yang baru saja ia bangun, ia bertemu dengan penduduk pertama dari anjungan Giorgio tersebut. Namanya adalah Pietro Bernardini, seseorang yang tak sengaja terdampar ketika sedang melaut. Penduduk kedua adalah Neumann, seorang pelarian dari tentara Jerman. Neumann yang mendengar tentang pulau tersebut menawarkan diri membantu agar penduduk anjungan yang dimiliki Giorgio semakin ramai karena pengalamannya yang bekerja di klub malam pantai. Neumann pun membuat jalur keberangkatan kapal menuju pulaunya Giorgio dan menjadikan pulau Giorgio tersebut sebagai klub, sehingga membuat orang ramai-ramai ke pulaunya Giorgio. Dan kebetulan di tahun yang sama terjadi demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa Italia kepada pemerintah Italia. Setelah cukup terkenal, Giorgio pun memutuskan mengganti nama pulaunya agar lebih dikenal dengan nama Pulau Rose.
Setelah beberapa saat, muncullah mantannya Nauman yang menawarkan diri untuk bekerja sebagai pramusaji di pulaunya milik Giorgio. Karena di sana pramusajinya adalah laki-laki. Suatu hari datang lagi mantan dari Giorgio. Betapa senangnya Giorgio karena mengira mantannya tersebut sekarang mempercayai impian Giorgio yang ingin membangun negara sendiri. Namun terkejut, mantannya justru memberitahukan Giorgio bahwa ia akan segera menikah dan merasa bahwa itu bukanlah negara melainkan sebuah klub. Karena sakit hati dengan perkataan mantannya, Giorgio pun memutuskan untuk mengirim surat ke kantor pusat PBB yang ada di New York agar negaranya, yaitu Pulau Rose, lebih dipercayai dan juga disetujui sebagai sebuah negara. Sekjen PBB pun yang marah akhirnya menelepon Italia mengenai kasus tersebut. Dan Italia pun mengirim utusan mereka untuk melihat bagaimana sebenarnya Pulau Rose tersebut. Betapa terkejutnya perwakilan Italia ketika melihat itu bukanlah pulau melainkan sebuah anjungan yang dibangun sedemikian rupa. Masalah Pulau Rose ini pun sudah sampai ke sidang paripurna para politikus Italia yang mengira bahwa ini bukanlah masalah besar. Presiden pun memutuskan Mendagri Italia agar mengurus masalah tersebut. Dia pun menelepon perwakilan yang dikirim ke sana. Namun, perwakilannya justru tergoda untuk tinggal juga di Pulau Rose tersebut. Betapa terkejutnya orang tua Giorgio ketika melihat anaknya masuk ke dalam berita siaran televisi nasional Italia. Begitu pula dengan mantannya Giorgio. Ketika Giorgio menawarkan untuk perubahan kewarganegaraan bagi tamu-tamu yang datang ke pulaunya, tak disangka sangat banyak yang menawarkan diri. Suatu hari ketika Giorgio pergi menemui kedua orang tuanya, saat pulang ia dicegat oleh utusan dari Mendagri Italia. Mereka pun menjelaskan bahwa usaha Giorgio untuk menjadikan anjungan tersebut sebagai negara merdeka tidak akan berhasil. Namun Giorgio tak patah arang. Saat mendengarkan ceramah dari Paus menyinggung mengenai Pulau Rose yang masuk ke dalam koran kepada Presiden Italia, yang membuat Presiden Italia tersebut murka dan menganggap Mendagri tidak becus dalam melakukan tugasnya. Ia pun menjumpai Mendagri, lalu memarahinya besar-besaran serta memerintahkan bagaimanapun caranya untuk melenyapkan pulau tersebut, baik dengan menghancurkannya atau meledakkannya. Mendagri bahkan menemui ayah dari Giorgio untuk merayu Giorgio menghentikan apa yang ia lakukan. Namun hal tersebut justru membuat Giorgio semakin marah. Giorgio pun menemui mantannya yang merupakan seorang pengacara untuk menemaninya menuntut negara Italia yang memaksa dia menghancurkan Pulau Rose. Namun pacarnya justru kembali memarahi Giorgio karena menganggap idenya adalah ide yang gila. Giorgio yang tak habis akal memutuskan pergi untuk ke pengadilan internasional yang berada di Strasbourg menggunakan mobil yang ia rakit. Di sana pun dilakukan dengar pendapat yang diketahui oleh pemerintah Italia. Pemerintah Italia pun memutuskan menelepon Giorgio yang saat itu berada di Strasbourg dan memberitahukan agar ia harus menarik tuntutannya dari Strasbourg atau mereka akan menghancurkan pulau tersebut. Namun Giorgio justru melawan pemerintah Italia dan tidak mau mendengarkan. Giorgio pun yang khawatir dengan Pulau Rosenya akhirnya kembali ke Italia. Dan benar saja, pemerintah Italia mengirimkan kapal perang yang mereka miliki untuk menggertak Giorgio dan teman-temannya agar meninggalkan pulau tersebut. Saat sedang berjalan-jalan dengan pacarnya, mantan Giorgio tak sengaja melihat
miniatur anjungan yang dibangun oleh Giorgio yang membuatnya sadar bahwa Giorgio sudah berusaha keras untuk memenuhi cita-citanya memiliki negara merdeka. Akhirnya, mantannya tersebut pun pergi menemui Giorgio. Mereka pun pergi ke Pulau Rose dan menghabiskan malam di sana. Ketika bangun pagi, Giorgio pun dibuat terkejut ketika melihat kapal perang Italia sudah berada di depan anjungan yang ia bangun dan bersiap untuk menghancurkan anjungan tersebut. Bahkan Menteri Perairan Italia pun datang. Kejadian yang mengejutkan ini pun bahkan diliput oleh banyak TV nasional Italia. Naumann yang khawatir dengan Giorgio mengajak Maurizio untuk pergi ke anjungan milik Giorgio untuk melindungi anjungan tersebut bersama-sama. Menteri Perairan memutuskan menyuruh anggotanya melepaskan 2 tembakan peringatan kepada Giorgio yang berdiri bersama rekan-rekannya di depan anjungan Pulau Rose. Sempat ketakutan, mereka pun kembali berdiri tegak bersama, seolah menghadang kapal perang yang dimiliki Italia. Lalu tembakan pun kembali ditembakkan dan berada lebih dekat ke anjungan. Mereka pun sangat takut namun kembali berdiri. Cara terakhir adalah Menteri Perairan Italia menyuruh skuadnya agar menjemput paksa Giorgio beserta teman-temannya di anjungan Pulau Rose. Mau tidak mau, akhirnya Giorgio pun dibawa paksa oleh pasukan Italia. Anjungan pun dihancurkan dengan cara diledakkan tiang-tiang besinya. Mendengar kabar tersebut pun, Parlemen Italia merayakan dengan berfoto bersama-sama seolah telah melakukan hal yang benar, serta PBB pun terpaksa menutup kasus karena anjungan yang dibangun Giorgio ternyata berada di luar perairan Eropa, sehingga mereka tidak bisa ikut campur. Giorgio pun terpaksa hanya bisa melihat ketika Pulau Rose yang ia bangun dihancurkan oleh pemerintah Italia. Namun, dari hal tersebut, dia justru berhasil mendapatkan hatinya mantannya karena melihat kegigihan yang dimiliki oleh Giorgio. Demikianlah alur cerita film dari Rose Island. Mudah-mudahan saja kalian suka ya. Sekali lagi, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.